Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf izin bertanya. Adik saya pernah meminjam emas kepada sepupu. Lalu sepupu tersebut sudah meninggal. Sewaktu hidup, almarhumah pernah bilang tidak ikhlas kalau hartanya diberikan kepada orang tuanya karena merasa tidak disayangi dan tidak diurus. Pertanyaan saya, Buya, bagaimana sebaiknya harta atau emas peninggalan almarhumah itu? Apakah disedekahkan, diberikan kepada orang tuanya, atau dibagi kepada saudara-saudaranya? Mohon penjelasannya, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendidikan untuk para orang tua terlebih dahulu. Pastikan Anda telah benar di dalam berhadapan berurusan dengan anak-anak Anda. Jangan sampai menjadikan ada kebencian di hati mereka, dendam di hati mereka, sehingga perlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Ingat, ini para orang tua, nasihat pada orang tua. Jangan sampai anak marah kepada orang tua sampai menjadi dendam berkepanjangan, sampai mau mati pun masih benci kepada anak ibunya. Tadi pertanyaan, sampai harta saya jangan diberikan ke ayah ibu saya karena dia tidak pernah memberikan kasih sayang kepada saya. Maka kami ingatkan pada orang tua semuanya, hati-hati dalam mengurusi anak. Perlu kita merubah cara memperlakukan anak kita. Kalau ada kesalahan di masa yang lalu, Allah Maha Kasih. Akhiri kekerasan Anda kepada orang tua, kepada anak, kalimat kasar Anda kepada anak, perilaku cuek Anda kepada anak, ganti dengan kelembutan, perhatian, dan kasih sayang. Oke. Orang tua. Adapun anak, kalau memang nasib-nasiban, maka tolonglah sadari nasib Anda. Jika Anda ternyata punya hati yang sedikit ngedumel, ngedongkol dengan orang tua, sampai marah dengan orang tua dan sebagainya, ketahuilah itu nasib buruk yang Allah berikan kepada Anda. Nasib buruk. Tidak tahu kenapa kok tiba-tiba muncul benci kepada orang tuanya lagi. Hanya alasannya karena orang tuanya pernah menyakitinya, tidak memberi kasih sayang kepadanya. Padahal apalagi kalau direntet, mungkin orang tuanya pernah membentak dia, tapi karena sayang kok. Bukan membentak karena menghinakannya, apalagi memukul. Apalagi memukulnya, Masya Allah. Dan itu adalah juga karunia, subhanallah. Kadang-kadang mengingat terus. Kami juga punya seorang ibu yang kalau marah, kadang melakukan sesuatu yang secara zahir menyakitkan. Ibunda nyetot, ya kadang ngeblek. Nyetot itu adalah mencubit paha bagian dalam. Sakitnya. Tapi selama kita diperlakukan begitu, tidak ada sedikit pun di hati kita marah kepada ibu. Malah nempel kita. Bahkan mungkin tangan kita melingkar di kakinya, ibu tidak bisa berjalan kecuali sampai memberikan maaf. Tapi ada sebagian orang yang mendendam kepada orang tuanya. Ketahuilah itu nasib buruk untukmu. Ibumu adalah ibumu. Ibumu adalah ibumu. Itu nanti model-model orang seperti itu akan marah kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya sakit terus? Ya Allah, saya sholat. Karena memang watak tidak baik. Tidak mengerti bahasanya itu adalah pendidikan. Sehingga kalau memang nasib baik, biarpun katanya didolimi sama orang tuanya, tidak akan berubah hatinya. Paling menghindar saja agar tidak semakin parah kedoliman orang tua kepadanya. Tapi kalau berubah menjadi dendam seperti tadi, mau mati pun masih berwasiat. Tolong jangan berikan uangku kepada bapak ibuku karena dia tidak memberikan kasih kepada kamu. Kasihan perempuan itu. Semoga Allah ampuni karena dia mati dalam keadaan punya wasiat yang jelek. Kok sampai seperti itu? Mau mati masih ingat dendam dengan orang tuanya. Tolong semuanya hari ini. Ini bahasa cinta kami kepada Anda. Kalau Anda ingin menggapai kebahagiaan, jika ada di hati Anda rasa tidak nyaman kepada ibunda Anda, renungi dan rubah dari benci menjadi cinta. Pokoknya jangan sampai ada dendam. Pastikan itu orang tuamu. Ingat Allah. Itu adalah pengangkatan derajat untukmu. Berbakti kepada orang tua yang baik wajib, tapi enteng, mudah. Karena orang tuanya baik kepada Anda. Berbakti pada orang tua yang tidak baik, jauh lebih baik. Kenapa? Berat. Tapi Anda tetap wajib berbakti. Tapi na'udzubillah,
Menjadi Abu Jahal juga nasib buruk. Kenapa dia tidak bisa cinta Nabi padahal di hadapan matanya Nabi Muhammad berbuat baik? Sama, durhaka kepada orang tua adalah nasib buruk padahal kadang orang tuanya juga baik. Mungkin salah meminta maaf tapi masih dendam itu sang anak kepada orang tuanya. Sampai mau mati, jangan dikasihkan harta saya kepada ibu saya. Allah. Sedih saya mendengar pertanyaan semacam itu. Bagaimana sebelum mati dia masih menyimpan dendam kepada ibundanya, ayahandanya. Hei hamba Allah, sadari diri Anda. Berdamailah dengan ibundamu kalau ingin bahagia dunia akhirat. Selamat tinggal dengan dendam tadi. Selamat tinggal dengan benci pada orang tua. Sejahat apapun orang tuamu adalah orang tuamu. Jika dia dengan kejahatannya membahayakanmu, cukup hindari dan pergi. Tapi tidak harus memusuhi dan dendam sepanjang masa. Hati-hati. Kami ingatkan. Mengerikan memang masalah seperti itu. Bahkan ada suatu ketika cerita orang kafir dia di negeri kafir, Cina atau Korea atau di mana. Seorang perempuan bahkan. Dia didolimi sama ibunya, ternyata dia tidak pernah menyimpan marah. Sampai tangannya katanya tuh sampai tidak bisa berfungsi. Sehingga dia akhirnya dia sukses yang mendorong ibunya pakai kursi roda. Dia berkata, saya tidak pernah membenci ibuku padahal dia telah mendolimi saya seperti ini. Dan itu pilihan. Makanya berbuat baik kepada orang tua biarpun orang kafir, dia akan dapatkan balasan kebaikan dari Allah, tapi hanya di dunia. Tapi tidak ada di akhirat. Maka kami himbau semuanya yang punya kesalahan kepada orang tua segera beresin hari ini. Nggak ada perlunya Anda tunda. Iya kalau hanya dihukum di akhirat, ya naudzubillah. Iya kalau hukuman hanya di sepintas saja di dunia, tapi di akhirat. Tapi hukumannya kadang di dunia sebelum di akhirat. Hati-hati, di dunia. Masa nunggu ada hukuman baru tobat? Allah, ya Allah saya kembali ke orang tua. Jangan. Kami pelajaran akhlak dengan santri, akhlak kepada Allah sehari sekali pertemuan, akhlak kepada Rasulullah sekali pertemuan, akhlak kepada orang tua 5 pertemuan belum selesai. Karena harus kita sebutkan orang tua yang bermacam-macam. Rasulullah maha baik, sangat baik. Allah maha baik. Tapi makanya kita menjelaskan, karena membayangkan ada orang tua bermacam-macam ini, sampai kita jelentrehkan. Jangan sampai ada yang kelewat, jangan sampai ada orang yang ikut majelis kita belajar akhlak kepada orang tua, tak taunya masih ada nyimpan dendam, nyimpan marah kepada orang tua. Hati-hati. Dalam pertanyaan sampai meninggal, jangan diberikan kepada orang tua saya. Allah. Semoga itu adalah diucapkan sebelum sakaratul maut. Semoga setelah sakaratul maut sobat dan ahli husnul khatimah. Kita hanya mendoakan begitu saja. Baik, kemudian jika telah meninggal dunia, sepupunya meninggal dunia, ada uang yang dibawa oleh dia, berarti kan utang. Lalu bagaimana duit utangnya ini? Apakah dibagi-bagi keluarganya atau bagaimana? Utangnya itu berikan kepada keluarganya untuk diwaris, bukan dibagi-bagi. Diwaris yang benar sesuai dengan aturan waris. Termasuk dimasukkan ke golongan harta yang harus diwaris sesuai dengan prosentase waris, bagian waris seperti itu. Bukan langsung diberikan kepada kakaknya, adiknya, ibu yang enggak, bukan. Termasuk golongan harta yang harus diwaris. Kalau Anda pinjam uang kepada orang telah meninggal dunia, jangan langsung diberikan ke salah satu anaknya, enggak. Berikan kepada semuanya sesuai dengan hitungan waris. Karena itu milik semuanya, harta Anda milik semuanya, milik anak-anaknya semuanya. Seperti itu. Paham ya? Jawaban fikihnya sederhana, hanya itu saja, 1 detik. Tapi ternyata mukaddimah, kenapa kok sampai ngomong jangan diberikan kepada ibu saya? Sedih kita mendengar kalimat semacam itu, sedih sekali. Sampai ada seorang anak nggak mau melihat ibunya. Ibunya sakit, nggak mau melihat. Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk berbakti pada orang tua. Suksesmu di sana, hei hamba Allah. Apalagi semakin gede ujianmu dengan orang tua yang dengan kekasarannya, orang tua yang tidak peduli pada Anda, ternyata kok Anda masih baik-baik dengan dia. Oh, tunggu kejayaan di dunia sebelum di akhirat. Kejayaan di dunia sebelum di akhirat. Kebaikan di dunia sebelum di akhirat. Begitu sebaliknya, ketidakbaikanmu kepada orang tua, ada hukuman di dunia sebelum di akhirat. Naudzubillah. Tapi semuanya nasib-nasiban. Biarpun faham katanya dengan otaknya, tapi tidak bisa baik dengan orang tuanya. Nasib buruk. Seperti Abu Jahal, ngerti Nabi Muhammad ngomong benar, tidak bisa patuh dengan Nabi Muhammad. Maka lembutkan hati Anda dengan majak istighfar, berzikir, nyantuni anak yatim, tolong santuni anak yatim. Bismillah. Allah ampuni semuanya. Allah angkat derajat kita semuanya. Allah mudahkan kita berbakti pada orang tua. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita, berlemah lembut dengan anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab.
Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.